Halo Scorpio, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dalam keberlimpahan ya. Ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang hal-hal atau peristiwa-peristiwa baik apa yang akan datang padamu dalam waktu dekat ini ya. Kita mau lihat energinya ada apa saja ya Scorpio. Ini adalah general reading, fun reading, hanya prediksi. Jadi kita enjoy aja, kita happy-happy aja di sini ya. Aminkan hal baiknya, ambil pesan baiknya, jadikan antisipasi untuk hal-hal yang kurang baik atau mungkin bisa menjadi warning gitu ya buat langkah kalian selanjutnya ke depan sehingga kalian lebih hati-hati lagi dalam melangkah gitu ya. Kartunya sudah aku shuffle, nggak ada pilih kartu, nggak ada cleansing kartu ya Scorpio. Kita mau mulai dulu, ini energi utama kamu Scorpio. Di sini ada apa saja? Ada synchronicity, kemudian ada truth. Oke, Scorpio, aku melihatnya dengan adanya synchronicity di sini, hidupmu sepertinya lagi banyak apa ya, semacam tanda-tanda dari semesta yang tanpa kamu sadari itu sebenarnya kalau kamu mau memperhatikan itu semacam signal buat kamu ya. Ada banyak yang terjadi, langkah kamu, kehidupan kamu, perilaku kamu, apa yang terjadi itu kayak sinkron gitu ya. Eee itu kebetulan yang rasanya kayak bukan kebetulan gitu ya. Misalnya contohnya, kebetulan aku tuh ketemu si A yang sudah sekian tahun nggak ketemu. Tiba-tiba dia cerita sekarang misalnya dia jadi chef, kemudian dia ngasih aku ide-ide tentang masakan-masakan yang simple gitu ya. Kemudian itu menjadi kamu jadi ke-trigger untuk, "Oh ternyata masak yang simpel bisa juga ya, ini bisa jadi ide bisnis," misalnya kayak begitu ya. Ada suatu yang sebenarnya kayak kebetulan yang terasa bukan kebetulan itu tadi gitu ya. Banyak hal, nggak cuman itu tadi contoh aja gitu ya Scorpio. Bisa jadi maaf kalau aku masih serak ya. Ini adalah cara semesta membimbing kamu, Scorpio, menuju jalan yang terbaik, menuju terbukanya jalan-jalan peluang-peluang yang baik untuk teman-teman ya. Jadi perlu para Scorpio untuk memperhatikan simbol atau memperhatikan percakapan atau pertemuan kamu dengan siapa gitu ya, yang mungkin bisa jadi berulang atau mungkin bisa jadi enggak kamu duga-duga atau mungkin mimpi yang memberi pesan kepada kamu yang mungkin beberapa kali datang seperti itu ya. Kemudian di sini ada truth, aku melihatnya kamu sedang dipandu untuk melihat kebenaran dengan jujur gitu ya. Apakah ini tentang dirimu sendiri ya, kamu sepertinya mungkin berkontemplasi atau mungkin kamu mengevaluasi diri, kamu mengaca ibaratnya ya tentang diri kamu sendiri dan kamu menemukan kebenaran-kebenaran, menemukan hal-hal baik, kemudian kamu berusaha untuk mengevaluasi diri kamu, membuang, menyisihkan, meninggalkan hal-hal buruk yang tersisa itu hanya tentang segala sesuatu yang baik gitu ya. Itu kalau tentang diri kamu. Termasuk juga bagaimana mungkin kamu lagi melihat kebenaran tentang orang lain gitu ya. Apakah memang orang lain ini layak untuk bersama dengan kamu? Apakah memang penting terus-terusan berada dalam komunitas yang besar? Apakah memang sudah saatnya membuat batasan dengan orang-orang yang justru itu akan melelahkan mental kamu, melelahkan energi kamu, menyerap energi kamu, seperti itu ya. Jadi ketika kamu menerima kebenaran tersebut, jalan kamu itu jadi terasa lebih ringan melangkahnya gitu Scorpio ya. Jadi aku melihatnya energi utama kamu ini Scorpio ya, semesta sedang menyingkapkan kebenaran untuk diri kamu melalui tanda-tanda, melalui sinkronisitas tersebut agar kamu lebih jernih dalam melangkah dan kamu juga bisa melangkah ke arah yang lebih tepat gitu ya. Oke, kita mau lihat peristiwa baik yang akan terjadi atau hal baik yang akan terjadi dalam waktu dekat ini ada apa saja ya Scorpio. Dari tarot dulu ya, ada Page of Swords, kemudian ada Ten of Wands, ada Knight of Wands.
Kemudian dari oracle-nya kamu ada worthy goal. Kemudian ada embrace solitude. Kemudian ada gentle release. Oke. Kita lihat tarotnya dulu, Scorpio di sini dengan adanya Page of Swords. Aku melihatnya kamu seperti lagi banyak ada pencerahan, kamu mendapatkan ide-ide baru, kamu ada informasi baru, ada kabar baru, ada wawasan yang baru, di mana kamu merasa kayak bersyukur, kamu merasa kayak happy ketika mendapatkan ide tersebut, mendapatkan informasi tersebut. Ketika muncul ide tersebut dalam pikiran kalian gitu ya, kamu kayak bersyukur banget ini menjadi pembuka jalan langkah kamu ke depannya gitu ya. Ini bisa macam-macam ya, ide yang diberikan orang lain, kemudian bisa percakapan, balik lagi kayak tadi ya, tawaran yang membuat kamu jadi mendapatkan kesempatan gitu ya, kemudian kamu mungkin jadi berpikir ke arah yang berbeda, kamu punya perspektif yang jadi jauh lebih ke depan lagi, seperti itu ya. Jadi mungkin ada kabar tentang peluang kerja, kesempatan kerja, ide kerja gitu ya, ada ide bisnis gitu ya, seseorang yang jujur yang menyampaikan, apa namanya, tulus gitu ya, bukan jujur, sorry, seseorang yang tulus yang mau membantu kamu untuk, bangkit lagi, untuk maju lagi, menolong kamu gitu ya. Ini akan datang di dalam diri kamu ini ya, untuk bisa menyampaikan ide-ide, membuka wawasan kamu tersebut gitu ya, Scorpio. Kemudian dengan adanya Two of Wands, sorry, Ten of Wands, aku melihatnya beban yang selama ini kalian pikul, beban yang selama ini memberati pikiran kalian sepertinya akan segera lepas dari diri kalian ya. Apa yang kalian merasa kayak kemarin itu berat banget, membuat kalian mungkin nggak bisa tidur, kepikiran terus. Sekarang kamu menemukan solusinya, kamu menemukan jalan keluarnya gitu ya. Di mana beban-beban ini sepertinya mulai kalian letakkan, kalian juga bisa mulai melepaskannya, kalian mulai bisa membagi beban tersebut sehingga kamu nggak harus menanggung semuanya itu sendirian ya. Apakah itu misalnya dalam pekerjaan, kalian jadi membagi dalam tim, ada bantuan tim, atau mungkin ada tanggung jawab kamu yang kamu serahkan lagi kepada atasan, kamu merasa keteteran misalnya ya. Kalau dalam kehidupan pribadi bisa jadi di sini kamu mampu ya menyelesaikan masalah yang mungkin selama ini membebani pikiran kamu ya. Dalam kehidupan pribadi mungkin, ada tanggung jawab keluarga yang akhirnya kamu bisa bagi kepada, yang lain, misalnya kayak begitu ya. Kemudian kalau dalam hal keuangan sepertinya beberapa dari kalian berhasil melunasi, hutang kalian ya, walaupun mungkin belum semuanya gitu ya. Tetapi ada beberapa kalian yang sudah mulai legaan gitu ya, bisa sedikit, beban itu lepas dari diri kalian ya, beban finansial itu mulai terurai gitu. Sehingga kalau segala sesuatu kalau udah terurai itu kan kayak kalian mulai bisa bernapas ya, gitu. Jadi ada kelegaan di sini, oke. Kemudian di sini ada Knight of Wands, kalau aku lihat ada semangat baru yang, menyala dalam diri kamu ya, dan kamu sangat bersemangat mengerjakannya, kamu sangat bergairah di sini dan kamu merasa berani, optimis, kemudian kamu yakin gitu ya, mengambil langkah maju, memiliki tekad yang kuat untuk, bergerak cepat di sini ya, apapun itu. Misalnya kamu ada ide, "Oh iya nih bisa dieksekusi," uangnya ada, semangatnya ada, semuanya ada, udah kamu langsung jalan, kayak begitu ibaratnya ya. Jadi misalnya di sini kalau itu tadi misalnya dalam usaha gitu ya. Kalau dalam cinta mungkin ada seseorang yang mendekat dan, ini membuat kamu merasa kayak feeling kamu mengatakan, "Oke, ya udah kamu maju nih, orang ini datang." Kamu terkoneksi sama orang ini, kamu berkomitmen sama orang ini, ya. Kalau misalnya ini dalam kehidupan pribadi, bisa jadi kamu akan menemukan keberanian kamu ya, mungkin yang selama ini kayak kamu ragu-ragu, takut-takut ya, kamu berani melakukan hal yang dulu itu kamu ragu-ragu, kamu takut, kamu khawatir, kamu cemas ya. Sekarang kamu kayak mempunyai kekuatan tersebut ya, kamu pantang mundur lah di sini. Tiba-tiba kayak kamu diberikan kekuatan oleh semesta untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut gitu.
ya. Kamu punya pikiran optimis, kamu mampu, kamu bisa, kamu bergerak dan kamu menyelesaikannya gitu ya. Kita lihat dari oracle ya, Scorpio. Dari oracle-nya di sini ada worthy goal. Aku melihatnya sepertinya kamu semakin menata diri kamu ya, membuat planning-planning yang jelas ketika misalnya ada ide, kamu langsung mengeksekusinya, membuat ide planning-planning yang baik dari ide-ide tersebut. Kamu mulai menata arah tujuan kamu yang lebih berarti gitu ya, sehingga kamu tuh merasa kayak ini layak nih aku perjuangkan. Kalau aku semangat, kalau aku melakukan sesuai dengan planning ini, maka goal itu pasti aku dapat, tujuan itu pasti aku raih, gitu ya. Kemudian di sini ada embrace solitude. Kalau aku melihatnya di sini, kesendirian kamu tidak menjadi persoalan buat diri kamu, ya. Kamu merasa tadi ketika kamu misalnya harus meninggalkan lingkungan-lingkungan yang memang sudah tidak baik, kamu merasa bahwa sendiri itu jauh lebih baik, seperti itu, justru kamu jadi memiliki waktu-waktu berharga, kamu bisa merefleksi diri kamu bisa healing untuk diri kamu bisa tumbuh menjadi diri kamu yang lebih baik gitu. Jadi kamu menerima kesendirian kamu itu dengan pikiran yang positif gitu ya. Bukan justru menjadikan kamu itu malah, aduh kok aku kesepian ya, aduh aku nggak bisa nih sendiri. Ya beneran nggak bisa nanti, tetapi di sini kamu merubah semua itu ya. Kamu berpikir bahwa aku bisa, aku justru nyaman dengan kesendirianku, aku tidak ke-trigger dengan hal-hal lain, aku tidak dipengaruhi oleh pendapat-pendapat lain yang justru kadang-kadang membuat bingung ya, justru sesuatu mau dieksekusi jadi malah nggak jadi gara-gara banyak pendapat yang masuk gitu kan. Nah, jadi di sini kamu kesendirian itu menjadi waktu yang berharga untuk kamu, untuk melakukan berbagai hal baik, hal positif yang ingin kamu lakukan itu bisa terlaksana gitu ya. Kemudian di sini ada gentle release, aku melihatnya sepertinya kamu akan belajar melepaskan sesuatu, melepaskan seseorang gitu ya, apapun itu, apakah ya itu tadi balik, apakah kamu melepaskan lingkungan yang toksik, apakah kamu melepaskan seseorang seorang pasangan yang memang selama ini sebenarnya kamu merasa sudah tidak nyaman lagi, yang sudah tidak mungkin lagi sebenarnya dipertahankan seperti itu ya. Kamu berusaha untuk bisa melepaskan itu dengan perlahan gitu. Kemudian kamu juga melembutkan hati kamu, memahami hati kamu sendiri bahwa semua akan baik-baik saja ketika kamu berhasil melepaskan hal-hal tersebut gitu ya. Jadi kamu menyelesaikannya itu dengan damai, tanpa drama, tanpa banyak konflik gitu ya. Jadi kamu kayak bisa berdamai juga dengan diri kamu sendiri, kamu bisa lebih bijaksana di sini ketika banyak hal yang harus kamu lepaskan itu adalah demi kebaikan kamu melakukannya itu dengan baik-baik saja gitu ya, tidak dengan emosi, tidak dengan ego, dengan ketenangan, kebijaksanaan yang sepertinya aku melihatnya memang di diri kamu itu sudah mulai ada ya, ketenangan batin ya, sehingga kamu bisa, melakukan hal tersebut dengan lebih baik, lebih bijaksana tadi gitu ya. Jadi aku melihatnya adalah kabar baik ini datangnya kabar, ide yang baru gitu ya. Berkurangnya beban kamu, kemudian semangat baru yang luar biasa yang datang untuk diri kamu, untuk mengejar tujuan hidup kamu yang jauh lebih bernilai dan melepaskan hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan diri kalian gitu ya, untuk bisa melangkah dengan lebih baik lagi. Kemudian kita mau lihat kesempatan atau peluang emas yang akan datang kepada kamu Scorpio, ada the Stork dan ada the Moon. Dengan adanya The Stork, aku melihatnya ini pertanda perubahan yang besar. Ada pergerakan di sini, Scorpio. Atau mungkin ada kelahiran sesuatu, yang baru ya. Mungkin ini pertanda adalah, mungkin beberapa dari kamu yang menginginkan, momongan misalnya seperti itu ya, kamu akan bisa segera mendapatkan momongan tersebut. Kamu yang ingin segera bisa mewujudkan ide-ide kamu, atau kamu ingin memulai
hubungan baru atau kamu ingin mendatangi seseorang yang selama ini mungkin LDR seperti itu, sepertinya akan ada perubahan besar, semua itu akan bisa terwujud di sini Scorpio ya. Kemudian dengan adanya The Man, aku melihatnya ada figur laki-laki yang berperan penting dalam hidup kalian ya. Bisa jadi ini pasangan kalian, rekan kerja kalian, atasan kalian, ayah kalian, kakak kalian, pokoknya seseorang yang hadir yang membawa pengaruh positif dalam kehidupan kalian. Aku melihatnya sosok ini adalah sosok yang sangat berwibawa, bisa jadi sosok ini berkelimpahan, sosok ini bisa, sangat mensupport kamu mungkin dalam hal keuangan ya, nggak cuma dalam hal semangat, tapi juga dalam hal keuangan, mendukung kamu ide-ide apa yang ingin kamu lakukan ya. Bisa jadi ini pacar kamu, pasangan kamu, ayah kamu gitu ya. Bisa jadi seseorang ini akan mensupport modal untuk kamu, seperti itu ya. Jadi seseorang laki-laki yang ada di sekitar kamu. Oke, pesan spirit guide-nya, kamu, para Scorpio, jangan takut dengan perubahan ya. Seseorang, sosok ini akan hadir membuka jalan baru untuk kamu, ya, siapapun dia, bisa jadi adalah dia juga mungkin hanya seorang sahabat, seorang teman yang tidak kamu sangka-sangka, bisa juga yang akan membuka jalan baru untuk kamu, ya. Bisa jadi ia adalah bagian dari takdir baik yang sudah disiapkan oleh semesta untuk kamu. Dan beberapa harapan yang kalian inginkan itu akan ada perubahan ya. Kamu mungkin selama ini tadi ya sudah lama menunggu pengen momongan, ini sepertinya akan bisa segera terwujud gitu ya contohnya. Oke, Scorpio, jadi bersiaplah meski jalan kamu ini penuh tantangan, sebenarnya itu sesuatu yang umum ya. Hampir semua orang nggak ada jalannya yang mulus. Pasti pasti ada tantangan. Bagaimana kita menyikapi semua tantangan itu, bagaimana kita melewatinya, apakah mau pesimis atau mau optimis ya. Di sini semesta justru sedang mengirim tanda yang harus kamu perhatikan. Tadi mungkin banyak sinkronitas, ya, mengirim kebenaran, mengirim sosok baru yang akan membuka jalan untuk kesuksesan kamu yang jauh lebih baik, ya. Sehingga di sini kamu menjadi lebih penuh semangat dan ada banyak kesempatan yang bisa kamu raih. Banyak kemungkinan, banyak harapan yang selama ini kalian inginkan akan bisa terwujud gitu ya. Oke, Scorpio, ini yang aku punya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di reading yang selanjutnya. Terima kasih, Scorpio. Salam.